Sariu ini biasa tumbuh di hutan dan di tebing seperti ini nih. Daunnya juga berbeda, seperti ini. Panas Bu, sorry. Kurang dia matang geus teu kuat nu ya. Curik. Ternyata nggak cuma tahu aja yang bisa dijadiin oleh-oleh khas Sumedang. Kebetulan nih, Abdi lagi di daerah penghasil oncom di Desa Pasir Reungit, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Punten Ibu. Teh, iya. ini taruh di mana ya? Oh, simpan di ditu, di ditu di keuman heula. Abdi dikasih kesempatan ya untuk buat oncom khas Pasir Reungit secara langsung. Jadi yang Abdi bawa teh bukan kedelai ya, tapi ongok atau ampas dari tepung singkong. Ampas tepung singkong mempunyai fungsi agar kacang tanahnya dapat melekat dengan sempurna. Ampas tepung singkong ini kita rendam dan bersihkan dulu dengan air bersih. Setelah ampas singkongnya direndam, lalu dikeringkan. Setelah kering, ampas singkongnya diayak menggunakan alat khusus seperti ini. Tujuannya agar ampas singkongnya benar-benar bersih dan membuat teksturnya menjadi lebih halus, sehingga mudah untuk dicampur dengan bungkil kacang tanah. Teteh urang bantuan yuk, bersihan pilihan nu ieu kotorna. Ayo, siap-siap, Pak. Oncom Pasir Reungit berbeda dengan oncom pada umumnya, yang terbuat dari bungkil dan kacang kedelai. Nah, kalau oncom Pasir Reungit teh terbuat dari kacang tanah. Anak negeri, ini adalah salah satu proses pemisahan antara kulit dengan kacangnya agar bersih ketika nanti dibuat menjadi oncom. Jadi teh orang lanjutkan. Ayo, A. Setelah kotorannya dan sisa kulit kacangnya sudah bersih, bungkil ini teh langsung direndam selama kurang lebih 6 jam sampai warna bungkilnya menjadi lebih putih. Kalau sudah direndam, baru bisa dicampurkan dengan ampas singkong yang sudah diayak tadi. Proses pencampuran ini merupakan tahapan yang paling penting dalam pembuatan oncom anak negeri. Semua teh harus dihitung dan takarannya jangan asal, agar hasil oncomnya mempunyai kualitas yang baik. Nah, lanjutnya kumaha itu? Kadieukeun we lepetkeun tuh. Langsung ya, berarti di depan. Oke. Setelah tercampur baru dikukus selama 30-45 menit. Proses pengukusan ini bertujuan agar jamurnya cepat tumbuh di oncomnya. Mengukusnya pun masih memakai tungku dari tanah liat. Terus asak, A. Kurang Sopian apa? ya, sok. Duh, panas Bu. Nah, gitu, di ieu we. Sekedik-sekediknya. Sekedik-sekedik. Nah, Duh, gitu. panas, Dikasih sisikeun euy. tah. Tuh, euy. Aduh, panas Bu, sorry. Tah. Kurang dia matang geus teu kuat nu ya. Curik, euy. Cetak ka ditu. Orang bawanya. Cetak. Oke, orang dicetak berarti ya. Nya sok dicetak. Aduh, memang kalau bungkil yang sudah dikukus ini harus cepat dicetak ya. Jadi jangan sampai nunggu dingin. Nanti jamur karapasnya tidak cepat muncul. Udah sakieu ya Bu. Kurang cetaknya Bu. Cetaknya menggunakan kotak seperti bingkai foto berukuran kecil. Bikinnya jangan terlalu besar, yang penting padat dan tidak ada rongga. Nah, setelah dicetak ini, baru bisa ditaburi ragi. Ibu, urang teh bade nanya Bu. Bentenna tempe sareng ieu teh naon? Ragina, Betul ragina. bedana teh ragi oncom mah tinu ampas tahu. Ampas tahu nuhun. Pami ragi tempe mah beda deui. Oh gitu. Pantesan rasanya bedanya Bu. Beda. Gitu. Setelah diberikan ragi, baru ditaruh di wadah bambu. Setelah itu, oncom-oncom ini teh akan disimpan di ruang khusus yang agak lembab, agar memudahkan proses fermentasi oncom. Ragi ampas tahu inilah yang berfungsi untuk pemancing pertumbuhan jamur kapang. Di Nya Bu. atas beres. Iya, oncom buat tadi. Tadi atas Nuhun, ngabantuan Ibu. ibu. Tapi kurang saya Bu Nya tadi. bios. Bener ya teh? Nya bios. Turunnya Bu. Sama-sama. Dipayun Ibu assalamualaikum. Kebetulan nih, habis bikin oncom tadi, Abdi langsung dikasih oncom Pasir Reungit sama emak. Kira-kira dimasak apa ya? Teh,
Yuk, tadi oncomnya. Aduh, mantap bisa. Mantap bisa. Orang masak yuk. Ayo, anu teh mana teh ada teh? Pasir Reungit. Aduh, oh ini mah anu ranting. Aduh, yuk, orang masak. Aku mahal sih. Enaknya di pepes. Sing lada. Tah. Sedap pokoknya. Nya. Sok kurang masak. Siap. Pepes atau biasa disebut juga pais merupakan suatu cara memasak khas dari Jawa Barat. Biasanya ikan dan ayam menjadi bahan utamanya. Namun sekarang udah banyak banget bahan makanan yang dibuat jadi pepes. Seperti jamur, kelapa parut, tahu, dan oncom. Kalau membuat pepes oncom Pasir Reungit ini, bahan-bahannya tidak ada yang diulek. Semuanya diiris tipis-tipis. Bawang merah, bawang putih, tomat, dan daun bawangnya kita potong kecil-kecil ya. Oncom yang dipakai bagusnya teh yang sudah matang dan berwarna oranye, agar rasa oncomnya tidak terlalu pahit. Bedanya oncom Pasir Reungit dengan yang lain terlihat dari tekstur dan warnanya. Dan tentu untuk rasanya udah pasti enak. Bu, kita buat yuk. Udah lapar nih. Tekan dan hancurkan oncomnya agar lebih halus. Oh ya, jangan dikasih air ya. Cukup dihancurkan kering kayak gini. Soalnya kalau dikasih air, nanti oncomnya akan terlalu lembek pada saat dimasak. Setelah semua bahannya siap, langsung kita campurkan semua bahannya. Dari jamur, lenca, daun kemangi, sampai bawang merah dan bawang putih. Aduk semua dengan oncomnya sehingga tercampur semua. Kalau semua sudah tercampur, baru deh kita bungkus dengan daun pisang. Nah, ini nama pantos beres ya, tadi di sopan. Sok, kan di sopan di situ tuh terus dia etana cari masak sekolah. Ayo, sok. Sok. Mengukusnya nggak perlu lama ya, cukup 10-15 menit. Kalau daun pisangnya sudah berubah warna kayak gini, tandanya pepes oncom Pasir Reungitnya sudah matang. Langsung aja teh, kita angkat pepesnya. Pas dibuka daun pisangnya, makin terasa aromanya. Oncom yang sudah dihaluskan tadi akan tercampur dan padat seperti ini. Kalau dilihat, pepes oncom ini mirip seperti pepes tahu ya. Rasa pepes oncom Pasir Reungit ini raus pisan. Karena ada potongan cabai rawitnya, jadi harus hati-hati ya. Takut kena ranjau nanti jadinya kepedesan. Karena ada tambahan daun kemangi dan dibungkus daun pisang, membuat pepes oncom Pasir Reungit ini memiliki cita rasanya yang khas. Pepes oncom Pasir Reungit rasanya enak pisan. Teksturnya lembut, apalagi dicampur nasi putih teh. Enak pisan ini mah. Mantap pokoknya mah. Ayo nambah tuh. Di dalam oncom banyak mengandung senyawa yang penting bagi tubuh. Contohnya fosfor, zat besi, dan niasin. Ketiga zat tadi berfungsi untuk meningkatkan kesehatan pada sistem saraf dan otak. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan maupun tanaman yang bisa dijadikan bahan pangan pengganti beras. Salah satunya tanaman jenis umbi-umbian. Di Kabupaten Sumedang, tumbuh subur beraneka macam umbi-umbian. Mulai dari talas, singkong, sampai ubi ungu. Kalau singkong atau ubi jalar sudah biasa. Ada nih tanaman ubi-umbian yang unik dan sudah jarang ditemui. Namanya cariwu. Nu mana ibu pohonnya teh? Tanaman nu mana? Nah, iya, ah. Nu mana? Iya. Oh, nu iya. Oh iya bu. Ya, sok cabut. Langsung cabut wae itu. Ibu salam si Ade rek nyandak itu milarian ke tempat sanes. Oh, ini yang namanya cariwu teh. Tanaman ini sekilas mirip dengan tanaman talas. Bedanya daun cariwu ini lebih kecil daripada talas. Bentuknya juga sudah beda. Kalau talas mah besar dan bulat, kalau cariwu mah bentuknya seperti akar yang memanjang. Cariwu merupakan tanaman liar yang biasa ditemukan di hutan maupun di daerah kaki pegunungan. Biasanya cariwu ini tumbuh subur di daerah Kabupaten Sumedang seperti di daerah Ciwindu maupun di Rancakalong. Iya, ini seueur ieu mah euy.
Nah, anak negeri, cariu ini biasa tumbuh di hutan dan di tebing seperti ini nih. Daunnya juga berbeda, seperti ini. Ayo Kang, orang cari lagi yuk di tempat lain. Cariwu ini sebenarnya mirip seperti umbi yang ada di daerah Banteng, yang namanya talas beneng, yang merupakan singkatan dari besar dan koneng atau kuning. Cariwu dan talas beneng ini sama-sama tumbuhan liar yang ditemukan di hutan. Jadi belum bisa ditanam di kebun seperti tanaman umbi-umbian pada umumnya. Masyarakat di Rancakalong biasa menyebutnya dengan cariwu, namun di daerah Sumedang lainnya dinamakan cariu. Tepat ya Mas sanes cariu, cariang, cariu mah ieu. Cariu ieu teh. Mohon. Jadi ada dua jenis, Bu. Mohon. Tapi bisa diolah cariang teh. Cariang mah teu tiasa cariu nu tiasa diolah mah. Cariu. Kalau cariang memang tidak bisa dimakan karena mengandung getah dan racun yang berbahaya bagi tubuh. Kalau cariwu atau cariu ini pastinya bisa diolah menjadi makanan khas dari Jawa Barat. Bu Lilis. Iya cariu nak. Oh, Tadi di hutan. nya sok adi urang pasak atuh sok. Teh, masak teh. Cariwu ini bisa dimasak menjadi beraneka macam masakan khas Sunda. Kalau di Rancakalong mah, cariwu ini biasa dijadikan sayur lodeh. Nah, iya. Gitu. Mm, Bersih. mm. Sayur lodeh yang berbahan baku tangkil, tempe, tahu, dan labu sayur ini ternyata bisa ditambah dengan cariwu juga loh. Sama seperti membuat sayur lodeh pada umumnya, kita memerlukan yang namanya santan kelapa. Santan yang digunakan cukup banyak ya, jadi marut kelapanya harus banyak juga. Ayo Ibu Lilis, semangat marutnya. Bu, marutnya udah. Kalau Abdi bagian mengurus cariwunya, cariwu yang baru kita ambil di hutan tadi, kita kupas bagian kulit luarnya. Karena cariwu ini memanjang, jadi agak sulit mengupasnya. Harus dipotong kecil dulu, baru bisa dikupas. Sama seperti talas, cariwu memiliki getah pada saat sudah dikupas. Getah ini kalau kena kulit bisa gatal. Tapi tenang, saudara-saudara, Abdi punya solusinya. Nah, anak negeri, karena si cariu ini banyak getahnya, jadi kita harus rendam pakai air garam. Bener, Bu? Kita lanjutin ya masaknya. Kalau sudah direndam, baru deh bisa diolah dan dimasak menjadi sayur lodeh. Untuk membuat sayur lodeh ini tidak hanya ada cariwu saja. Ada bahan-bahan pelengkap yang lain seperti tempe, tomat, labu sayur, kacang panjang, dan ada juga jagung manis. Semua bahan-bahan tadi kita potong-potong kecil. Untuk bumbunya mah tidak ada yang diulek ya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai hijaunya diiris tipis-tipis. Jadi ini pasak ke sana tuh langsung. Siap Ibu, orang masak. Ini teh, orang masak teh. Bu, Ya, ya. sok. Saatnya kita masak sayur lodeh cariwunya. Yang pertama kita masak yaitu santan kelapanya. Ya, tempe Untuk sayur lodeh, semua sayurannya harus dimasukkan secara bersama-sama. Jadi nggak ada yang misah atau dimasukkan terakhir ya. Potongan tempe dan sayuran seperti jagung, labu sayur, kacang panjang, dan cariwunya dimasukkan secara bersama-sama. Nah, atung hilap bawang. Selanjutnya, dimasukkan potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Setelah dimasukkan semua, masak hingga kuah santannya menjadi berkurang. Nah, uniknya nih, kalau memasak sayur lodeh cariwu ini, santannya dimasukkan 2 kali. Untuk pertama, santan yang lebih kental. Nah, kalau yang terakhir, kita masukkan santan yang agak encer. Tujuannya agar santannya tidak mudah pecah dan rasanya menjadi lebih gurih. Jangan lupa tuh, tambahkan gula merah, gula, dan garam agar sayur lodeh cariwunya semakin raos pisan. Setelah semua sayurannya menjadi empuk, tandanya sayur lodeh cariwunya sudah matang. Sayurnya menggoda pisannya. Kurang baginya, Bu. Bentuknya sih seperti sayur lodeh pada umumnya. Kalau soal rasa, langsung saja deh kita cobain. Ini enak banget pisan, Bu. Pokoknya enak, Bu. Resep Ibu. Nambah, teteh. Ayo Kang, Ibu, Neng Putri, kita habiskan sayur lodehnya. Wah, ini mah enaknya kebangetan. Rasanya gurih, tapi ada rasa unik dari cariwunya. Anak negeri,
Cariu di Sumedang biasa dibuat sayur lodeh, tapi juga bisa dibuat sebagai sayur mahinum. Nah, biasa disajikan ketika 40 harian ketika bayi lahir. Bener, Bu? Benar. Kita cobain ya. Kebiasaan masyarakat Sumedang, sayur mahinum yang berbahan baku cariwu ini akan disajikan ketika ada acara-acara penting. Dan biasanya porsinya lebih banyak karena akan dimakan bersama-sama. Sumedang selain dikenal sebagai kota tahu, ternyata juga dipenuhi wisata alam yang mempesona. Salah satunya wisata alam Waduk Jati Gede. Selain dijadikan tempat wisata, masyarakat sekitar danau memanfaatkan Waduk Jati Gede untuk mencari ikan. Tidak heran kalau masyarakat di dekat Waduk Jati Gede banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan-nelayan di sini teh banyak membangun rumah apung di tengah waduk untuk mencari ikan. Nah, anak negeri, sekarang Hadi lagi ada di Waduk Jati Gede dan kita akan menuju ke kolam apung yang berada di sana. Hayu Mang, urang enggalkeun. Waduk Jati Gede dengan ukuran seluas 4.983 hektar menjadikan waduk ini terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Di kolam apung ini teh banyak pisan jenis ikan-ikannya. Di setiap kolamnya teh terdapat jenis ikan yang berbeda dengan umur yang beragam. Tapi ada yang harus diperhatikan nih kalau memelihara ikan di kolam apung di wilayah waduk atau danau. Yang pertama sih pasti pakannya anak negeri. Pakan yang digunakan biasanya pelet. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur dari ikannya. Biasanya untuk pemberian pakan teh sehari itu 4 kali. Eits, jangan sampai lebih ya. Nanti kolamnya jadi kotor dan bisa membuat ikannya rentan akan penyakit. Abah, ikan teh biasanya disortir di umur berapa, Bah? 1 bulan, Oh, 1 bulan. Nah, dalam 1 kali panen berapa sortir, Bah? 2 kali. Oh, 2 kali panen. 2 kali nyortir. 2 kali nyortir ya, Bah ya? Habis. Gitu. 3 bulan habis. 3 bulan habis berarti ya. Ikan yang siap panen akan dipilih dan ditaruh di dalam ember. Kalau yang masih kecil atau belum siap panen, biasanya akan dipindahkan ke kolam yang lain. Tuh, lihat ikannya teh besar-besar ya anak negeri. Kalau di kolam apung ini, kebanyakan jenis ikan air tawar. Ada ikan mas, nila, mujair, kadang ada juga ikan patinnya. Kalau sudah, biasanya ikannya akan dikirim ke pengepul sekitar Waduk Jati Gede untuk dijual di pasar di sekitar area Kabupaten Sumedang. Ah, seueur. Ih. Oh. Aduh, Abah, hatur nuhun pisan, Abah. Ditampinya, Bah, ditampinya. Ini orang tipayun ya, Bah. Ambu, teteh, tingali ta ikan masna ye. Jati Gede spesial. Ayo orang masak naon. Ah, punten. Ya, sok. Orang mah ya kebantuan ya. Dipotongan. Siap, orang bantu potongan ya. Ambu neng itu selaras marut kalapana. Kadeknya ka ieu ka paru dalam. Orang potongnya ambunya. Hayo Bu, sini Abdi bantu urus ikannya. Ikan mas yang sudah dibersihkan ini tidak perlu dipotong kecil-kecil ya. Cukup diiris bagian badannya seperti ini. Tapi kalau mau dipotong juga nggak apa-apa. Pokoknya teh selera masing-masing. Nah, anak negeri, sengaja nih dalam ikan masnya Hadi nggak keluarin. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Yang pertama ada zat besi dan protein. Bener nggak, Bu? Kita lanjut masak. Oke. Selanjutnya yang paling penting yaitu bikin bumbu kuningnya. Namanya bumbu kuning, pastinya teh harus pakai kunyit. Ciri khas bumbu kuning Sunda, selain ada kunyit, pasti ada tambahan kemiri, ketumbar, dan merica secukupnya. Semua bahan tadi, termasuk bawang merah dan bawang putih, kita rendos alias ulek sampai bumbu kuningnya benar-benar halus. Ini nih yang bikin beda acar kuning dari Jawa Barat dengan daerah lainnya. Kalau di Sumedang, acar kuningnya teh pakai santan kelapa. Jadi kelapa yang umurnya tua ini kita parut. Setelah itu tambahkan air, lalu peras untuk diambil santan kelapanya. Ini bumbunya
ikannya ditumis ya, tapi sebelumnya ikannya digoreng dulu ya. Siap, Ambu. Ayo tuh, Teteh Ayo, nyenak masak santan atuh ya. orang. Sama seperti membuat pesmol, ikannya teh harus digoreng dulu ya. Ikan mas yang sudah dibersihkan Abdi tadi, kita goreng sampai matang. Awas ikannya jangan sampai gosong ya. Kan kalau gosong, daging ikannya bisa cepat hancur. Kalau ikannya sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan tekstur ikannya renyah, tandanya ikannya harus cepat diangkat dan langsung ditiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Masak hingga kuah santannya berkurang. Kalau sudah, baru masukkan ikan yang tadi digoreng. Terakhir, baru tambahkan potongan daun bawang, tomat, dan cabai rawit merah. Kalau sudah, ikannya jangan diaduk ya. Cukup diamkan seperti ini sampai bumbu acar kuningnya meresap ke dalam ikannya. Kalau sering diaduk teh, nanti membuat ikannya jadi hancur. Nah, anak negeri. Di Jawa Barat biasanya ikan mas dibuat pesmol atau dibuat ikan mas bumbu acar kuning. Nah, bedanya kalau pesmol banyak cabenya. Ikan mas bumbu acar kuning banyak kunyitnya. Yuk, ikan mas acar kuningnya sudah jadi anak negeri. Aduh, mending ngiler pisan ya. Kuah kuningnya menggoda, apalagi aromanya. Ayo Bu, teh kita sikat ikan acar kuningnya. Wah. Benar yo, ikannya raos pisan. Bumbunya teh meresap ke dalam daging ikannya. Rasanya ada gurih, asin, dan tidak terlalu pedas. Berbeda dengan pesmol yang mempunyai cita rasa lebih pedas. Ikan acar kuning biasanya di daerah lain lebih kental dan ada wortel serta timunnya. Udah pasti ini lebih enak juga. Betul Ibu, Ambu, Teteh. Yuk nambah lagi ya. Ikan acar kuning memang tidak hanya ada di Jawa Barat saja. Di Makassar, Sulawesi Selatan juga ada. Bedanya kalau di Sulawesi, ikan yang biasa dipakai jenis ikan laut dan ada tambahan wortel maupun timunnya. Indonesia memiliki beragam macam buah-buahan yang terkenal. Nah, di Kabupaten Sumedang juga ada loh buah yang terkenal, yaitu sawo. Sawo yang terkenal di Sumedang adalah sawo Sukatali. Kebetulan ya, Abdi lagi mau cari pohon sawo yang lagi berbuah. Biasanya, pohon sawonya ada di belakang rumah maupun kebun di dekat sawah. Sawo merupakan tanaman tropis. Sawo sendiri berasal dari India dan tersebar ke wilayah Asia lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Banyak pisan buah sawonya. Langsung saja Kang, kita ambil buah sawonya. Untuk naik pohon sawo ini butuh perjuangan karena pohonnya penuh dengan lumut dan juga untuk buahnya sendiri jauh dari batangnya. Ayo Kang, lanjut Kang. Ayo. Memang ya anak negeri, pohon sawo ini banyak ditumbuhi lumut. Jadi kalau nggak hati-hati bisa tergelincir dan jatuh ke bawah. Tapi tenang, karena Abdi sudah biasa, jadinya aman-aman saja ya. Ini nih yang namanya buah sawo dari daerah Sukatali. Gedenya ukurannya. Sawo Sukatali ini memiliki ciri khas daripada sawo yang ada di daerah lainnya. Kalau sawo Sukatali ini ukurannya lebih besar. Dengan ciri khas, kulit luarnya keras namun bagian daging dalamnya empuk. Dan memiliki kandungan air yang tidak terlalu banyak dibandingkan sawo dari daerah lain. Kalau soal rasa, langsung kita cobain. Nah ini sawonya yang tadi saya petik. Kita cobain rasanya gimana ya? Kebenarannya dapat yang matang. Matang. Iya. Tuh, Wih. kita cobain rasanya. Gimana? Manis? Manis pisan, ini mah asli. Ah, Asli. Tuh dagingnya juga tebel, ini mah mulus. Liatin mulus. itu tangannya kena getah semua. Yuk kita cari lagi yang matang. Ayo. Wah, nggak kerasa buah sawo di atas sudah habis ya. Kayaknya si ibu dan si teteh udah dapat banyak sawonya. Ayo atuh Kang, sekarang kita turun dan masak buah sawo khas Citali ini.
Ayo urang turun. Ayo mangga. Oke, seueur. Aduh, eta mending getah gitu. Ya Allah. Tos seueur, Bu. Seueur lumayan. Ya hiji deui Nu mana? tah ya kenging atuh Oke, seueur. Seueur tuh tingali. Atuh nah ieu mah sanes ieu sanes sawah. Sanes Si Neng. Oh, si Neng. Oh, itu naon? Si Neng mah ieu mah. atuh namanya juga sawo. Bisa ngebedakeun. Ayo tuh ayo bicaranya. Ya ayo tuh antas kurang deui. Ibu, hasil kembali panen. Oh. Mana sekieu tuh kan? Kurang di damel ieu we damel wajib. Wajib. Wah, pasti enak tuh. Ya, sok-sok sok di dia saling. Wajik atau lebih dikenal dengan wajit merupakan camilan tradisional yang terbuat dari tepung ketan, kelapa, dan gula. Kalau di Sumedang, Jawa Barat, gula yang dipakai merupakan gula aren. Walaupun ada juga kue wajik daerah lainnya yang menggunakan gula pasir. Gula merahnya kita iris tipis-tipis agar cepat larut ketika dimasak. Peran utamanya jangan sampai lupa tuh, buah sawo yang sudah diambil tadi kita bersihkan dulu, lalu kita kupas kulitnya. Kue wajit aslinya mah tidak memakai sawo ya, hanya berbahan tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Tapi kalau di Sumedang, kue wajitnya ada tambahan buah sawonya. Jadi kue wajit dari Citali Sumedang ini unik dan mempunyai ciri khasnya tersendiri. Buah sawo yang sudah dipotong-potong seperti ini lalu ditumbuk agar daging sawonya menjadi halus. Sambil menunggu halus, kita siapkan kelapanya. Eits, kalau kue wajit yang dipakai bukan santan kelapanya ya, tapi parutan kelapanya. Ada lagi nih yang bikin beda. Kalau kue wajit dari Sumedang ini tidak menggunakan beras ketan, melainkan diganti dengan tepung beras. Sawo Sukatali selain dimakan langsung, ini juga bisa dibuat makanan olahan. Nah, ini kita buat apa, Bu? Wajit. Nah, wajitnya sendiri terbuat dari tepung beras dan gula merah. Yuk, Teh, kita lanjutin. Oh ya, kue wajit di Sumedang ini biasanya ada dua rasa. Rasa original dan rasa daun pandan. Untuk kue wajit coklat itu rasa yang original, sedangkan wajit yang warna hijau terbuat dari perasan daun suji atau daun pandan. Setelah adonannya jadi semua, langsung kita masak. Yang pertama kita masak adonan kue wajit hijaunya. Untuk membuat kue wajit ini memerlukan kesabaran, soalnya masaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Anak negeri, selain sawonya tadi dipotong-potong, nah untuk proses pembuatannya juga sama seperti buat dodol, kurang lebih 2-3 jam, jadi harus ekstra, Teh. Yuk, Teh, bantuan, Teh. Ayo. Akhirnya jadi juga ya, kue wajit sawo dari Sumedang, Jawa Barat. Wah, bentuknya beda ya sama kue wajik yang ada di Jawa Tengah. Kalau soal rasa, langsung aja deh kita cobain. Ayo atuh Bu, Teh, kita sikat kue wajitnya. Nih anak negeri, teksturnya udah mirip sama mozzarella. Tapi ini beda, ini wajit dari Sukatali. Rasanya legit, aromanya juga kuat banget. Ayo atuh, Teteh, cobain. Ayo lajang-lajang. Kue wajitnya manis pisan euy. Wajit ini lebih terasa parutan kelapanya. Kalau dilihat teksturnya, kue wajit ini mirip tekstur dodol. Tapi wajit ini tidak terlalu lengket. Kue wajit ini berbeda dengan kue wajik yang ada di Jawa Tengah. Kalau kue wajit dari Sumedang terbuat dari tepung beras dan teksturnya kenyal seperti dodol. Nah, kalau kue wajik dari Jawa Tengah terbuat dari beras ketan dan teksturnya lebih keras. Walaupun berbeda, tapi dua-duanya tetap raos pisan euy. Kalau makan kue wajit ini paling pas ditemani secangkir kopi atau teh dan makin sempurna kalau ditambah kenangan mantan.